Sebelumnya saya minta izin ke teman-teman yang hadir di live minggu ini. Sekarang tanggal berapa hari ini? Tanggal 17. Tanggal 17 November 2024. Yang teman-teman yang muncul akunnya di sini atau berkomentar nanti akan muncul di YouTube juga. Soalnya ini akan saya post di YouTube. Sekedar informasi saya karena banyak permintaan teman-teman ya yang komen dan masuk DM yang nanyain tentang ada punya akun TikTok nggak gitu, buat TikToknya dong mas gitu. Jadi saya baru buat hari ini. Sebenarnya saya udah punya TikTok tapi nggak update. Jadi bukan untuk kreator. Jadi saya buat TikTok sama namanya itu seperti akun YouTube saya. Titik kumpul 97. Ada di deskripsi atau di bio Instagram saya. Di situ ada TikTok saya, ada salinan tautan YouTube dan TikTok saya. Selain daripada itu berarti bukan akun titik kumpul. Dan nanti mungkin nextnya itu saya akan live di TikTok karena di Instagram sedikit sulit teman-teman. Jadi agak sulit sedikit di Instagram live dan juga aksesnya juga agak sulit, saya kurang tahu. Kayaknya lebih mudah di TikTok. Minggu depan kita akan coba live di TikTok. Namun persyaratan live di TikTok itu kan harus minimumnya itu punya followers 1000 ya. Oke, saya akan membahas langsung ya. Pertama tentang job ke Polandia. Masih seperti biasa kita masih berbicara tentang job ke Polandia. Ini tes suara saya kedengaran jelas nggak di sana nih? Coba kalian cek dulu suara saya ini kedengaran jelas di sana. Sinyalnya bagus atau tidak? Karena saya menggunakan WiFi. Aman? Aman? Oke, sebelumnya saya info dulu ke teman-teman karena banyak banget DM itu yang masuk mempertanyakan tentang perihal paspor. Jadi banyak teman-teman yang beranggapan daftar dulu kemudian baru buat paspor. Jadi seolah-olah pembuatan paspor itu yang membuat paspor itu PT-nya yang membuat gitu. Jadi sebenarnya gini, kalian daftar itu wajib sudah memiliki paspor. Paspor itu adalah KTP internasional kalian. Sama kalian pakai KTP nasional, tapi paspor ini diperuntukkan untuk internasional. Jadi kalian wajib memiliki paspor dulu baru daftar. Memang ada sebagian LPK atau PT yang memfasilitasi pelayanan membantu membuatkan paspor, tetapi mereka kasih harga yang bukan seperti harga normal perbuatan paspor. Contohnya kalau kalian buat sendiri paspor itu kan menghabiskan sekitar 600.000. Tapi kalau PT yang buat nanti dimintain 2 juta, dimintain 3 juta karena jasanya mereka gitu. Jadi bagusnya kalian buat paspor dulu. Terus apa bang alasannya? Saya buat paspor, saya pilih keterangan untuk bekerja, ketika di imigrasi dimintai surat rekomendasi dari PT. Ya kalau kalian membuat keterangan di aplikasi e-paspornya itu untuk bekerja pada saat kalian ke imigrasi, ya kalian dimintai surat rekomendasi jelas. Paspor itu bisa dipergunakan jalan-jalan, bisa dipergunakan bekerja, yang penting visanya nanti. Untuk bergabung entah bentar dulu ya, nanti kita baru bisa bergabung. Saya pengen baca komentar dulu. Hari udah daftar ya. Jaga kesehatan bang, jangan dipaksakan. Alhamdulillah saya masih menunggu WP. Selamat dan sabar ya. Kalau WP itu gampang kok, cepet selesainya. Visa ini yang kita kadang greget. Lampung hadir. Oh Mas Yoko ada dari Lampung ini. Sini ada teman saya orang Lampung juga yang satu apartemen sama saya. Baru buat TikTok ya, saya punya akun TikTok namanya titik kumpul 97 baru saya buat. Kalian bisa support di sana. Yang nunggu WP, yang cung tangan mau cari teman siapa tahu senar sih. Bener nih. Kata masnya ini bener. Jadi kalau ada di sini ya, khususnya subscriber saya atau follower saya yang kalian sedang nunggu working permit, kalian bisa saling komunikasi. Mana tahu kalian nanti diberangkatkan gak jauh beda waktunya atau bisa barengan. Jadi cari teman. Sis apa nih? Bang, emang gaji di Polandia ada yang ditahan gitu ya? Maksudnya ini apa? Gaji di Polandia itu tidak ada ditahan ya. Ada beberapa kasus saya mendapatkan di grup WhatsApp saya. Jadi kita itu punya grup WhatsApp di sana sekitar 600 teman-teman yang kerja di Eropa ini.
Ada beberapa kasus yang mereka terkendala atau memiliki masalah, gajinya itu tidak diberikan oleh si pemberi kerja atau penyalur kerja atau agensi kita sebutnya, gaji mereka ditahan. Kenapa terjadi seperti itu? Biasanya itu kejadian seperti itu terjadi mereka yang bekerja di konstruksi atau bangunan dan perkebunan karena mereka bekerja secara tidak legal gitu. Mereka tanpa dibayar pajak, tidak ada yang namanya pajak, tidak ada yang nama working permit, mereka pekerja lepas. Dan sering terjadi itu gaji mereka ditahan atau sama sekali tidak dibayar. Jadi untuk teman-teman yang udah ke Polandia nanti, jangan terlalu sering pindah-pindah kerja. Nanti ketika kalian pindah kerja, job kalian tiba-tiba full, kalian terpaksa masuk ke konstruksi atau perkebunan yang tidak terdaftar dan tidak ada pembayaran pajak. Jadi kalau bisa mempertahanin dulu, kalaupun ada job lain, cari yang benar-benar lewat agensi yang membuat working permit, yang membayar pajak juga. Dari hari Sabtu. Saya mau tanya mengenai saat tiba di Polandia itu bisa ya Bang dari kita untuk rehat seminggu dulu dan kondisi lagi di mes akomodasi kantor nggak enak kalau mau adaptasi atau gimana. Maksudnya saya cermati ya. Maksud daripada Mas atau Mbak Hari, ketika pada saat sampai di Polandia, dia minta rehat dulu atau beradaptasi ya dengan lingkup di Polandia sekitar 1 minggu. Itu boleh. Kalian sampai ke Polandia, jangan dulu langsung bekerja, bahkan tidak diperbolehkan langsung bekerja biasanya. Kalian itu istirahat sekitar 2 atau 3 hari. Kalau kalian minta sekitar 1 minggu juga boleh. Namun kalau agensi membutuhkan mendadak misalnya ya paksain dulu bekerja. Kalian setelah bekerja 2 hari, libur 2 hari gitu, minta libur karena badan kurang fit atau belum bisa terlalu beradaptasi. Biasanya hal ini terjadi ketika memasuki musim dingin. Kalau musim panas ya hawa dan suhunya itu sama aja kayak di Indonesia, kita bisa langsung beradaptasi. Yang sulitnya itu ketika musim dingin itu kalian butuh 1 minggu dulu baru bisa beradaptasi ya, bukan baru bisa ya, bisa mengkondisikan, bisa coba try gitu dengan cuaca di Polandia. Kalau kayak katakan beradaptasi kayaknya dalam 1 minggu itu belum bisa. Saya aja kalau di musim dingin 3 bulan aja belum bisa dikatakan saya sudah mampu beradaptasi karena dinginnya itu dia jauh banget perbedaannya dengan Indonesia gitu. Contohnya saya baru datang dulu tangan ini tangan pada keras semua padahal saya pakai sarung tangan. Ini bagian ini keras, ini tangan kita ini kalau diginiin sakit gitu. Jadi harus gini selalu nih. Kalau kita gini tangan ini sakit. Kalau musim dinginnya karena kan dia sampai -20. Ini sakit banget. Terus di bagian ini kuping ini kalau kalian gini kan sakitnya minta ampun. Kalian harus benar-benar pakai penghangat bantu kepala, telinga, pakai shawl, pakai sarung tangan. Ini aja kita udah memasuki musim dingin. Saya di dalam rumah pakai baju ginian nih. Karena terasa dingin masih meskipun di dalam rumah. Adapun penghangat. Gitu. Jadi harus beradaptasi ketika memasuki musim dingin, kalian butuh rehat sekitar 1 minggu. Bagian ini juga nih. Dan jangan lupa kalau kalian sampai ke Polandia nanti pada saat musim dingin, pakai pelembab, jangan sampai nggak pakai. Jadi kalau kalian nggak pakai, ini kalian bibir bagian ini akan pecah. Dia pecah bisa berdarah ya, apalagi bagian ini. Dan kurangi mandi menggunakan air hangat terlalu terlalu berlebihan. Jika kalian melakukan itu, maka kulit kepala kalian akan kering dan biasanya itu akan banyak seperti ketombe. Yang komentarnya tidak kebaca, kalian boleh kirim ulang lagi. Bang, kalau untuk pegangan awal pas kita sampai di Polandia sebelum kerja kira-kira berapa? Pertanyaan bagus. Dulu ke Polandia bawa uang berapa, Steve? Awal ke Polandia 500 Poland cukup. 500 zloty. Kalau di rupiah dulu kan bawanya dolar pasti ya. Dolar. Berapa dolar? Bawa aja euro atau dolar, tuker, jangan tuker zloty di Indo, hancur. Kira-kira berapa dolar? Berapa ya? Saya dulu 500 dolar masih lebih. Banyak. Itu masih lebih. Banyak.
200 Oke. buat sebulan kan, Buat sebulanan lah sampai ke Polandia. buat belanja makanan. Sekitar $200 atau $300 kalian bawa dari Indonesia prepare untuk 1 bulan di Polandia. Kalau saya dulu bawa $500 itu masih lebih. Uangnya itu masih lebih. $500 saya bawa ketika saya tukar di Polandia ke zloty itu uangnya masih lebih. Jadi kalau di uang rupiah itu sekitar 5 atau 7 jutaan kalian udah cukup modal ke Polandia. Awal sampai ke Polandia yang untuk belanja. Postingan Mas yang lain biaya makan awal itu 1000 zloty yang range-nya itu 3 atau 8 juta. Lalu untuk ya itu benar kalau yang udah di Polandia karena kan kita itu yang saya maksud itu Mas 3,8 zloty itu kita yang sudah di Polandia. Jangan dikursin kan, makan. Kita dan juga jangan di kursi karena kursnya itu setiap harinya beda-beda Mas. Gitu. Kemudian itu yang udah di Polandia. Kita yang udah di Polandia kita udah punya rice cooker mungkin teman-teman yang masak nasi, udah punya baju persiapan winter, udah ada kebutuhan lain gitu. Jadi kita cuman untuk belanja makan. Tapi kalau teman-teman yang baru dari Indonesia, otomatis kalian selain daripada belanja makan, kalian mungkin butuh sarung bantal. Nanti biasanya itu bantal dan selimut dikasih sama kasur. Tapi kayak sarung bantal, sarung spray kasur, sarung sarung selimut kalian beli sendiri. Kemudian kebutuhan lain seperti sarung tangan, segala dan kebutuhan sabun mandi, tempat-tempat sabun itu kalian beli sendiri lagi. Jadi menghabiskan sekitar segitu. Bawa aja sekitar 5 atau sampai 7 juta untuk persiapan 1 bulan. Ini saya baru selesai flu guys. Jadi masih kurang enak badan sebenarnya nih. Mas saya mau bikin paspor tapi suruh ada surat rekomendasi LPK, minta ke LPK 1,8 juta. Ini permainan bisnis Indonesia ini ya. Dari imigrasi minta rekomendasi dari LPK-nya untuk pembuatan paspor. Tetapi LPK-nya minta ke LPK dipungut biaya 1,8 juta untuk menerbitkan surat rekomendasi tersebut. Pertanyaannya, kamu sudah daftar ke LPK tersebut? Jika sudah daftar, seharusnya jika ingin membuat surat rekomendasi tidak perlu bayar lagi. Kalau belum daftar, ya pastinya mereka bayar gitu karena sebagai penanggung jawab. Sebelumnya tadi udah saya bahas, kalian tidak perlu buat paspor itu buat keterangannya untuk kerja. Itu banyak pertanyaannya nanti di imigrasi. Kita itu proses ke Polandia bukan seperti proses ke Jepang, ke Korea. Yang kalian itu training dulu, pendidikan dulu, baru di-sending datanya. Sebelum itu pun kan ada ikuti interview. Kalau ke Polandia bukan, beda sistemnya. Ke Polandia ini kalian sending data dulu. Tidak perlu training, tidak perlu interview. Setelah kalian mendapatkan working permit, baru langsung diproses visa. Jadi untuk pembuatan pasportnya itu di luar daripada proses ke Polandia. Maksudnya apa? Kalian sudah memiliki paspor dulu baru bisa daftar ke Polandia. Caranya untuk mendapatkan paspor itu kalian daftar sendiri di aplikasi online-nya. Kalian pilih keterangannya itu paspor untuk jalan-jalan ataupun liburan. Tapi jangan kalian membacanya, waduh saya jalan-jalan ke Polandia nih, liburan ke Polandia ini. Bukan. Maksudnya itu untuk mendapatkan paspor tersebut, ya keterangannya itu formalitas pengisian data kalian. Paspor itu bisa dipergunakan untuk liburan, untuk bekerja. Yang penting itu visanya. Sekarang kan kita membaca, kalian mendapatkan pasportnya dulu. Untuk mendapatkan pasportnya itu kan harus mengisi beberapa pertanyaan di aplikasinya pembuatan pasportnya. Jadi pilih jalan-jalan biar tidak banyak pertanyaan. Itu. Ini 7 sen nih kayaknya di Instagram juga pertanyaannya itu ya. Kayaknya membingungkan sekali masnya tentang itu. Masnya boleh DM saya, nanti ada waktu saya telepon, saya arahkan ya, biar saya kasih tahu ya kalau kurang paham juga. Bang, kerja di Polandia ada potongan tiap bulan buat agens atau lain-lain Bang, kayak di Taiwan atau Jepang. Di Polandia ini karena kita melalui agensi, gaji kotor kita itu dipotong dan nanti kita akan menerima gaji bersih. Gaji bersihnya itu kisaran 20 sampai 25 zloty. Kalau gaji kotornya itu sekitar 27 zlotyan. Jadi, gaji bersih 20 sampai 25 zloty itu sudah bersih, tidak ada potongan lain.
Adapun potongan masing-masing agensi mungkin untuk working permit ketika perpanjangan working permit ataupun potongan akomodasi. Untuk potongan akomodasi kalau kita tinggal di akomodasi agensi itu setiap bulannya memang ada potongan. Jadi kalau untuk potongan lain, potongan bla 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 itu tidak ada. Yang ada cuman potongan akomodasi doang. Jadi gaji kita itu sudah kita terima bersih. Pajak, masalah pajak juga potongan pajak. Potongan pajak itu udah di luar gaji kita. Gaji 20 jeloti sampai 25 ya, tergantung agensinya. Contohnya nih di tempat saya bekerja 23 jeloti poin 5 gajinya per jam. Jadi 23 jeloti poin 5 itu udah di luar daripada pemotongan pajak.